Halo semuanya, saya Megawati Legia Simarmata. Kali ini saya akan menjelaskan telaah kurikulum tugas rutin pertama dengan dosen pengampu Bapak Dhani Akmal Jafran, MPD. Di soal yang pertama, kurikulum menentukan kualitas pendidikan. Nah, kurikulum itu salah satu komponen yang sangat menentukan dalam sistem pendidikan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengajaran pada semua jenis tingkat pendidikan. Dengan memahami kurikulum, tenaga pendidik dapat memilih dan menentukan metode, teknik, dan media pengajaran serta alat evaluasi pengajaran yang sesuai dan tepat. Di soal yang kedua, ada fungsi kurikulum dalam proses pendidikan. Yang pertama, peranan konservatif. Peranan konservatif menekankan bahwa kurikulum dapat dijadikan sebagai sarana untuk mentransmisikan nilai-nilai warisan budaya masa lalu yang dianggap masih relevan dengan masa kini kepada generasi muda, dalam hal ini para siswa. Dengan demikian, peranan konservatif ini pada hakikatnya menempatkan kurikulum yang berorientasi ke masa lampau. Peranan ini sifatnya menjadi sangat mendasar, disesuaikan dengan kenyataan bahwa pendidikan pada hakikatnya merupakan proses sosial. Salah satu tugas pendidikan yaitu mempengaruhi dan membina perilaku siswa sesuai dengan nilai-nilai sosial yang hidup di lingkungan masyarakat. Yang kedua, ada peranan kreatif. Perkembangan ilmu pengetahuan dan aspek-aspek lainnya senantiasa terjadi setiap saat. Peranan kreatif menekankan bahwa kurikulum harus mampu mengembangkan sesuatu yang baru sesuai dengan perkembangan yang terjadi dan kebutuhan-kebutuhan masyarakat pada masa sekarang dan masa mendatang. Kurikulum harus mengandung hal-hal yang dapat membantu setiap siswa mengembangkan semua potensi yang ada pada dirinya untuk memperoleh pengetahuan-pengetahuan baru, kemampuan-kemampuan baru, serta cara berpikir baru yang dibutuhkan dalam kehidupannya. Di fungsi yang ketiga, ada peranan kritis dan evaluatif. Peranan ini dilatar belakangi oleh adanya kenyataan bahwa nilai-nilai dan budaya yang hidup dalam masyarakat senantiasa mengalami perubahan, sehingga pewarisan nilai-nilai dan budaya masa lalu kepada siswa perlu disesuaikan dengan kondisi yang terjadi pada masa sekarang. Selain itu, perkembangan yang terjadi pada masa sekarang dan masa mendatang belum tentu sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Oleh karena itu, peranan kurikulum tidak hanya mewariskan nilai dan budaya yang ada atau menerapkan hanya pada perkembangan baru yang terjadi, melainkan juga memiliki peranan untuk menilai dan memilih nilai dan budaya serta pengetahuan yang akan diwariskan tersebut. Soal nomor 3, komponen-komponen kurikulum. Yang pertama, tujuan. Ivor K. Davis atau Hasan pada tahun 1990 mengemukakan bahwa tujuan dalam suatu kurikulum akan menggambarkan kualitas manusia yang diharapkan terbina dari suatu proses pembelajaran. Berikut pendapat menurut para ahli mengenai tujuan dalam komponen kurikulum. Yang pertama, tujuan memberikan pegangan mengenai apa yang harus dilakukan, bagaimana cara melakukannya, dan merupakan patokan untuk mengetahui hingga mana tujuan itu telah dicapai. Dalam kurung Nasution tahun 1987. Yang kedua, tujuan memegang peranan sangat penting, akan mewarnai komponen-komponen lainnya dan akan mengarahkan semua yang mengajar, atau Xiaodi pada tahun 1988. Yang kedua, ada materi atau isi. Isi kurikulum meliputi fakta-fakta, observasi, data, persepsi, penginderaan, pemecahan masalah yang berasal dari pikiran manusia
dan pengalamannya yang diatur dan diorganisasikan dalam bentuk gagasan atau ideas, konsep atau konsep, generalisasi atau generalization, prinsip-prinsip atau principles, dan pemecahan masalah atau solution. Di komponen yang ketiga ada strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran sangat penting dikaji dalam studi tentang kurikulum, baik secara makro maupun mikro. Strategi pembelajaran ini berkaitan dengan masalah, cara atau sistem penyampaian isi kurikulum atau delivery system dalam rangka pencapaian tujuan yang akan telah dirumuskan. Pengertian strategi pembelajaran dalam hal ini meliputi pendekatan, prosedur, metode, model, dan teknik yang digunakan dalam menyajikan bahan atau isi kurikulum. Selanjutnya di soal nomor 4 ada tujuan pendidikan di Indonesia untuk mewujudkan manusia di Indonesia yang bulat dan utuh. Artinya, secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa pendidikan merupakan sesuatu yang amat penting dalam pembentukan kepribadian seorang anak dalam upaya menjadi manusia seutuhnya. Manusia yang utuh sebenarnya tidak hanya memiliki kemampuan IQ-nya, tetapi juga memiliki moral budi dan perilaku yang sesuai dengan manusia dan pola pikir mereka. Pendidikan diberikan untuk menunjang hal tersebut. Selanjutnya di soal nomor 5 ada kurikulum dianggap sebagai jembatan yang sangat penting untuk mencapai titik terakhir yang ditandai dengan perolehan suatu ijazah. Nah, maksud dari soal tersebut yaitu dari rumusan pengertian kurikulum tersebut terkandung dua hal pokok. Yang pertama, adanya mata pelajaran yang harus ditempuh oleh siswa, dan yang kedua tujuan utamanya, yaitu untuk memperoleh ijazah. Implikasi pengertian tersebut terhadap praktik pengajaran adalah bahwa untuk memperoleh ijazah atau sertifikat, setiap siswa harus menguasai seluruh mata pelajaran yang diberikan dan menempatkan guru dalam posisi yang sangat penting, dan menentukan keberhasilan siswa dapat ditentukan oleh seberapa jauh mata pelajaran tersebut dikuasainya, dan biasanya disimbolkan dengan skor yang diperoleh setelah mengikuti suatu tes atau ujian. Di soal nomor 6, ada kurikulum pada suatu periode akan mengalami perubahan. Nah, maksud dari soal tersebut ialah proses perbaikan kurikulum di Indonesia terjadinya sudah sangat banyak, yang mana dapat membawa dampak kepada mutu pendidikan di Indonesia. Perbaikan kurikulum ini sendiri dilaksanakan agar terciptanya suatu pengeluaran atau hasil yang sangat efektif dari adanya kurikulum pada masa Belanda, Jepang, dan dari kurikulum tahun 1964 sampai dengan pelaksanaan kurikulum sekarang 2013. Di soal yang nomor 7 ada kurikulum dikembangkan melalui lokasi. Nah, maksud dari soal tersebut adalah penerapan prinsip fleksibilitas dalam kurikulum adalah bahwa suatu kurikulum harus dirancang secara fleksibel atau luas sehingga pada saat diimplementasikan memungkinkan untuk dilakukan perubahan untuk disesuaikan dengan kondisi yang ada yang tidak terprediksi saat kurikulum itu dirancang. Contoh yang paling sederhana adalah pada saat sebuah kurikulum dirancang, pembelajaran akan dilaksanakan dengan menggunakan media LCD project atau OHP atau OHT, namun pada saat hari H terjadi pemadaman listrik di lokasi. Nah, bagi kurikulum yang memenuhi prinsip fleksibilitas, kondisi ini tidak menghambat keberlangsungan pembelajaran. Di soal yang nomor 8, jenis-jenis kurikulum. Nah, jenis-jenis kurikulum itu antara lain yang pertama, separate subject kurikulum, yang artinya segala bahan pelajaran yang disajikan dalam subjek atau mata pelajaran yang terpisah-pisah, yang satu lepas dari yang lain.
Subjek atau mata pelajaran ialah hasil pengalaman umat manusia sepanjang masa atau kebudayaan dan pengetahuan yang dikumpulkan oleh manusia sejak dahulu, lalu disusun secara logis dan sistematis, disederhanakan dan disajikan kepada anak didik sesuai dengan usianya masing-masing. Di jenis yang kedua ada correlated curriculum, yaitu artinya masing-masing tiap mata pelajaran itu mempunyai hubungan. Korelasi ada 3 macam, yaitu korelasi secara insidental, hubungan yang lebih erat. Satu pokok bahasan dilihat dari berbagai sudut mata pelajaran, mata-mata pelajaran yang difusikan atau disatukan dengan menghilangkan batas masing-masing. Misalnya IPS, IPA, matematika, kesenian atau broad filed curriculum. Soal nomor 9, ada komponen kurikulum tingkat satuan pendidikan. Yang pertama, visi dan misi satuan pendidikan. Dalam mengembangkan visinya, kepala sekolah harus mampu mendayagunakan kekuatan-kekuatan yang relevan bagi kegiatan internal sekolah. Kekuatan-kekuatan tersebut dapat dibagi dalam 2 kelompok. Pertama, kekuatan yang berhubungan dengan apa yang sedang berlangsung di luar sekolah. Yang kedua, tujuan kurikulum tingkat satuan pendidikan. Dalam pengembangan KTSP, satuan pendidikan harus mampu menyusun program peningkatan umum yang mencakup tujuan, sasaran, dan target yang akan dicapai untuk program jangka panjang maupun jangka pendek. Yang ketiga, menyusun kalender pendidikan. Kalender pendidikan adalah pengaturan waktu kegiatan pembelajaran peserta didik selama 1 tahun ajaran. Kalender pendidikan mencakup permulaan tahun ajaran, minggu efektif belajar, waktu pembelajaran efektif, dan hari libur. Yang keempat, struktur muatan KTSP. Struktur muatan KTSP mencakup mata pelajaran, muatan lokal, kegiatan pengembangan diri, pengaturan beban belajar, kenaikan kelas, penjurusan dan kelulusan, pendidikan kecakapan, hidup pendidikan berbasis keunggulan lokal dan global. Nomor 10, ada alasan guru harus memahami kurikulum yang berlaku. Nah, di pertanyaan nomor 10 ini menjawab yang pertama, guru sebagai pengambil inisiatif, pengarah, dan penilai pendidikan. Maksudnya di jawaban yang pertama ini adalah guru sebagai pelaksana kurikulum. Di sini dijelaskan bahwa seorang guru pada saat di lapangan dialah yang menentukan implementasi kurikulum. Implementasi kurikulum di sini hampir semuanya bergantung pada kreativitas dan ketekunan seorang guru, karena dialah mengetahui situasi dan kondisi pada saat di lapangan. Yang kedua, ada guru sebagai pembimbing belajar. Maksud dari guru sebagai pembimbing belajar adalah dijelaskan bahwa dalam kurikulum dapat dibedakan antara official atau written curriculum dengan actual curriculum. Official atau written curriculum merupakan kurikulum resmi yang tertulis, yang merupakan acuan bagi pelaksanaan pengajaran dalam kelas. Actual curriculum merupakan kurikulum nyata yang dilaksanakan oleh guru-guru. Yang ketiga, ada guru harus menguasai manajemen kurikulum. Seorang guru yang akan mengembangkan kurikulum dituntut menguasai manajemen pengembangan kurikulum. Dalam mengembangkan kurikulum, setidaknya guru akan menemui 8 problem. Yang pertama, bagaimana membatasi ruang lingkup atau keluasan materi. Yang kedua, bagaimana mengaitkan relevansi materi dengan kompetensi yang dibutuhkan. Yang ketiga, bagaimana memilih materi agar ada keseimbangan pada peserta didik, maju dan yang lamban belajar, keseimbangan antara tuntutan pembangunan daerah dan nasional. Yang keempat, guru sebagai penentu kuantitas dan kualitas pembelajaran. Di sini dijelaskan guru sebagai penentu kuantitas dan kualitas pembelajaran, di mana mereka atau guru harus mampu menjabarkan secara rinci setiap kompetensi rumpuan pembelajaran, yaitu merumuskan tujuan, metode, langkah-langkah, dan mampu memotivasi siswa untuk proaktif dalam mendapatkan pengetahuan.
Dengan pengetahuan tentang pengembangan kurikulum, guru dapat menciptakan dan memelihara kondisi belajar yang kondusif. Dalam hal ini, guru menyusun kurikulum dalam bidangnya untuk jangka waktu 1 tahun, 1 semester, beberapa minggu, ataupun beberapa hari saja. Demikian hasil dari jawaban tugas rutin yang pertama, mata kuliah telaah kurikulum. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.